terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasomo karya Empu Tantular. Nah, arti Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama berbatu sendi yang 5 dan yang kedua pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu terdapat yaitu yang pertama dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, yang kelima dilarang malu. Nah, yang selanjutnya itu TAP MPR tentang fungsi Pancasila. Menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila adalah 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai sumber dari segala hukum, yang keempat sebagai perjanjian luhur, yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang keenam sebagai satu-satunya asas dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir sebagai moral pembangunan. Nah, dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, bunyi dari alinea keempat itu dinyatakan maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan. Di sini kita juga akan membahas arti ideologi. Nah, dasar negara sering disebut juga ideologi negara. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya pengetahuan. Nah, lebih tepatnya itu jadi arti ideologi itu adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerakan aktivitas bangsa tersebut. Way of life. Pancasila itu menjadi pandangan hidup atau disebut juga way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, atau petunjuk hidup. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, sila yang pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa dikatakan mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, dan yang kedua itu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung bahwa perumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Nah, yang ketiga itu adalah sila yang ketiga atau persatuan Indonesia, yang mengandung makna mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga tidak terpecah belah. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengandung makna bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi yang berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila. Nah, kita akan membahas juga pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama itu adalah sila pertama, yang merupakan melaksanakan pemerintahannya dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang ketiga itu melaksanakan kepercayaan kepada orang lain. Nah, yang sila kedua itu sebagai contohnya itu tidak membeda-bedakan sesama manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Nah, sila ketiga sebagai contohnya itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang selanjutnya itu sila keempat sebagai contoh, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua itu musyawarah untuk
mencapai mufakat. Yang ketiga itu musyawarah dilakukan dengan itikat baik dan rasa sila kelima. Sebagai contohnya itu menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Demikianlah video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye.